Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala diberikan kesehatan, masih sehat walafiat hari ini. Yang lain masuk rumah sakit, ada yang sakit karena kecelakaan, ada yang sakit karena penyakit tua, ada yang muda pun sakit. Kita alhamdulillah diberikan kesehatan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan pada kita semua, khususnya yang sering membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, tajwidnya, terjemah, dan tafsirnya. Insya Allah kalau sakit segera Allah sembuhkan. Sebab Al-Quran adalah sifat penyembuh, ya, penyembuh dari penyakit. Dan itu sudah terbukti sepanjang masa. Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit hati jika dijadikan pedoman dari akidah, keyakinan, dan syariat, amal-amalan. Al-Quran juga bisa menjadi penyembuh penyakit fisik. Digigit binatang berbisa misalnya, sampai kanker. Sudah dilakukan penelitian, S1, S2, S3, ternyata ada pengaruh Al-Quran ketika dibaca, didengarkan secara kontinu pada penyakit secara fisik. Dan terbukti bisa sembuh. Alhamdulillah kita hari ini diberikan kesehatan. Semoga salawat dan salam Allah SWT berikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kembali lagi kesempatan ini saya menyampaikan Al-Quran. Masih dalam surah Al-An'am, surah ke-6, surah Al-An'am, ayat 29. Mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Di mana artinya dalam tafsir Depak, dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Dalam ayat ini ada beberapa hukum tajwid, di antara yang pertama mad tabi'ih, dibaca 2 harokat, alif didahului fathah cirinya atau ya, sukun didahului kasrah, atau waw sukun didahului lemah. Di sini contohnya waqo, ada alif didahului huruf berbaris fathah, huruf qa, dibaca 2 harokat. Waqalu'in. Nah, ini dibaca 5 harokat karena setelah mat, sebenarnya mat tobi ini waw sukun didahului dhammah, lu mat tobi, tetapi setelah mat ini mat tobi ada alif atau hamzah. Maka ketika kita dapatkan huruf seperti ini, hukumnya berubah dari mat tobi menjadi mat jais munfasil. Dibaca 5 harokat. Jadi rumusnya setelah mat ada alif atau hamzah. Jadi dibaca 5 harokat. Wa qalu in hiya, nun mati ketemu ha izhar, baca jelas. Illa matobi lagi alif di fathah. Hayatuna sama matobi 2 harokat. Hayatuna sambung. Hayatuna dunia. Nah ini disebut alif lam syamsiah. Hukumnya disebut idgham syamsiah. Mengapa idgham? Karena lamnya tidak dibaca, masuk huruf setelah lam. Ini huruf dal. Jadi idgham syamsiah. Hayatuna dunya wa ma, kembali lagi mat tabi'ih 2 harokat. Wa ma alif dahului oleh fathah. Wa ma nahnu bimab'utsin. Nahnu ya hanya ha kerongkongan bagian tengah. Ha hi hu nah. Jadi beda dengan kerongkongan bagian bawah. Ha hi hu nah. Nah, kerongkongan bagian atas kho, khe, ho, nah. Nah, beda.
Nah, nah bagian tengah, nah bagian bawah, nah bagian atas. Nah ini bagian tengah. Nahnu. Wa ma nahnu bimab'utsin. Nah, di sini ada huruf yang sifatnya qalqalah. Huruf ba mati, sukun dipantulkan. Bimab. Nah, ini apa namanya? Sugra, ya. Sugra kecil. Kecil pantulannya. Kalau sedang itu di akhir ayat. Kalau kubra besar itu bertasdid. Tasdid. Bimab'u. Nah, matobi'i. Waw sukun didahului oleh dhamma, huruf ain berbaris dhamma. Oh, tin. Nah, ini setelah mat terdapat huruf yang diwakafkan. Nah, rumus ini menjadikan menjadikannya disebut sebagai mat arid lisukun. Bisa dibaca satu alif atau dua alif atau tiga alif. Satu alif itu dua harokat, dua alif dua harokat, satu alif itu dua harokat, dua alif empat harokat, tiga alif enam harokat. Jadi bisa silakan dibaca panjang dua harokat atau empat atau enam harokat. Nah, dalam ayat ini kalau kita baca tadi tafsirnya dalam depak dan tentu mereka akan mengatakan pula hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Nah, kalau kita membahas tafsir, di mana ada tafsir Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim, firman Allah, dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Dengan kata lain, niscaya mereka akan kembali melakukan hal-hal yang mereka dilarang mengerjakannya. Dan niscaya mereka itu akan mengatakan, hidup hanyalah kehidupan dunia ini saja. Hidup itu hanya di dunia ini saja. Nah, itu perkataan mereka. Artinya kehidupan itu hanyalah di dunia saja. Kemudian tidak ada lagi hari berbangkit sesudahnya. Karena itu disebutkan dalam akhir ayat ini. Dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Nah, itulah keyakinan mereka. Jelaskan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Kalau Imam Jalal menjelaskan dalam tafsir Jalalain, dan tentu mereka itu akan mengatakan orang-orang yang ingkar terhadap hari berbangkit itu tidak lain yang dimaksud kehidupan kecuali hanya kehidupan dunia saja. Dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Kemudian tafsir Muyassar dijelaskan juga dalam tafsir Muyassar bahwa orang-orang musyrik yang mengingkari kebangkitan berkata kehidupan ini hanyalah kehidupan yang kita alami saat ini saja. Setelah kita mati, kita tidak akan dibangkitkan. Na'udzubika min dzalik. Itulah pemahaman mereka. Dijelaskan dalam surah ke-6 Al-An'am ayat 29. Di mana Allah Ta'ala berfirman, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja. Dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasulun nabiyul karim. Semoga kita terhindar dari keyakinan seperti itu, akidah seperti itu. Di mana hidup hanya di dunia saja. Nah, ini bisa disebut dengan konsep sosialis ya, termasuk komunis, di mana akidahnya itu adalah ateis. Jadi dari mana manusia diciptakan? Ya dari tanah. Untuk apa hidup? Untuk bersenang-senang. Poya-poya, terserah halal haram hantam. Kalau mati, kembali ke tanah. Jadi hidup hanya sekali saja. Ini pemahaman orang-orang ateis. Dan karena sosialis atau komunis. Na'udzubika min dzalik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul musta'an wa la tiklan. Fastabiqul khairat.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.